masuk di IG Klinik Mata KMU. Yang pertama untuk Mbak Rekti Damayanti, dia bertanya tentang kapan saya harus kontrol karena Mbak Rekti ini rupanya pasien glaukoma dan kebetulan obatnya habis gitu ya. Nah, menurut saya kalau memang waktunya kontrol, apalagi obatnya habis dan untuk pasien glaukoma memang sebaiknya kontrol, nggak apa-apa gitu ya. Kebetulan di Klinik KMU di era corona ini jumlah kunjungan juga menurun, jadi insya Allah Mbak Reti akan lebih cepat ditangani di Klinik KMU. Yang kedua dari Giging Winda 89. Jadi kalau saya belum bisa bedakan nih dok, ini termasuk gawat atau tidak, apakah akan ditolak di Klinik KMU? Insya Allah tidak ditolak Mbak Gigin, nanti akan saya jelaskan biar Mbak Gigin tahu membedakan apakah ini termasuk yang gawat atau tidak, nanti di akhir sesi ya. Untuk embun di senjaku, tentang mata merah yang seperti apa sih yang dikatakan gawat, dan untuk beberapa kasus mata merah yang saya alami katanya bisa sembuh hanya dengan obat tetes gitu ya. Nah, untuk Mbak Embun atau Mas Embun di senjaku ini, mata merah yang seperti apa yang dikatakan gawat? Sebenarnya sih hampir semua mata merah kita harus curiga bahwa itu gawat, karena seorang dokter mata itu akan memeriksa seorang pasien dengan mata merah itu dengan detil, dengan alat khusus, sehingga biasanya kelihatannya merahnya sama antar satu pasien dengan yang lain, padahal penyebabnya berbeda. Jadi kalau menurut saya, kalau ragu-ragu dengan kondisi mata merahnya, segera saja berobat ke pelayanan mata setempat. Untuk D. Doktavia bertanya, apa bedanya mata burem yang gawat dengan mata yang burem akibat kelilipan gitu ya. Nah, ini langsung saya terangkan aja sih, sebenarnya ada 4 yang dikatakan gawat ya. Yang pertama adalah merah gitu ya. Jadi semua mata merah dianggap kegawatan, karena sekali lagi tadi saya jelaskan di awal, karena mata merah itu penyebabnya banyak, bisa karena tekanan bola matanya tinggi, bisa karena virus, bisa karena bakteri, dan tentu saja mata merah ini yang penyebabnya bermacam-macam tadi, obatnya juga macam-macam, sehingga saya kira lebih bijaksana kalau diperiksakan ke pelayanan mata setempat ya. Kalau di mana kita berada dan di sana ada pelayanan mata, silahkan untuk berobat di pelayanan mata setempat. Yang kedua adalah mata kabur mendadak. Nah, kenapa mata kabur mendadak ini dikatakan gawat? Ya karena kemungkinan yang paling ditakutkan adalah gangguan di saraf matanya, gitu ya, atau gangguan di pembuluh darahnya yang butuh penanganan khusus. Sehingga kalau ditunda nanti akan menimbulkan efek yang lebih panjang, misalnya akan jadi kebutaan permanen ya. Yang ketiga nyeri yang hebat gitu ya. Nyeri yang hebat ini konotasinya atau biasanya khawatirnya akan terjadi sesuatu di tekanan bola mata. Tekanan bola mata yang tinggi bisa menyebabkan nyeri yang hebat dan itu harus segera diturunkan. Oleh karena itu kalau ada keluhan nyeri hebat harus segera ke pelayanan mata setempat atau di klinik mata KMU. Dan yang terakhir adalah trauma. Trauma itu matanya terkena sesuatu, misalnya kena pukul, kena benda tajam, semua jenis trauma, bahkan yang sepele ya, kelilipan itu dianggap gawat. Karena kelilipan misalnya binatang atau tanaman itu bisa menyebabkan infeksi yang lebih lanjut yang kalau tidak diobati dengan tepat bisa mengancam penglihatan seseorang atau bisa menyebabkan kebutaan. Dari Belades bertanya, trauma itu kan masuk gawat ya dok? Nah ini sudah terjawab ya, apakah kelilipan benda tajam seperti serpian kaca juga dianggap gawat ya? Jawabannya iya, termasuk gawat ya. Kemudian Yatma Adil, maksimal berapa lama sih
kita bisa menunda periksa untuk mata yang nyeri. Nah, kalau nyerinya nyeri hebat yang seperti saya katakan tadi, karena kemungkinan tekanan bola mata yang meningkat, ya harus segera dibawa ke klinik atau rumah sakit yang ada pelayanan matanya. Lalu kalau mata yang terbentur, sama ya jawabannya, apalagi memar dan merah, itu termasuk kegawat daruratan di bidang mata. Lukman Hakim bertanya, kalau trauma mata karena jatuh, apa harus segera diperiksa juga? Ya, jawabannya sama. Semua jenis trauma yang sudah saya sebutkan di depan tadi termasuk kegawat daruratan dalam bidang mata. Lalu, ini yang lagi ngetren. Apakah virus corona bisa menular melalui mata? Jawabannya iya. Saya baca di jurnal itu dari 30 pasien yang COVID-19-nya positif, 1 yang mengalami mata merah. Di penelitian lain disebutkan dari 1.100 penderita yang positif COVID-19-nya, maka ada 19 pasien yang memberi gejala atau memberi keluhan mata merah. Sehingga kalau kita ada mata merah gitu ya, kemudian apalagi disertai dengan gejala-gejala yang lain, misalnya demam, batuk, pilek dan seterusnya, maka harus curiga. Itu bisa jadi karena kuman atau virus corona. Nah, penularannya sama gitu ya, dari cairan bola mata. Oleh karena itu kenapa pentingnya kita sering mencuci tangan dengan sabun. Lalu Mbak Ija Godijah sudah terjawab kenapa mata merah termasuk kasus yang gawat. Fiona Put juga bertanya tentang apakah nyeri hebat ini rasanya sama seperti terkena benda tajam atau terluka. Beda. Kalau tajam atau terluka tadi termasuk gawat juga, tapi karena penyebabnya trauma. Tapi kalau nyeri hebat yang kita maksud adalah karena tekanan bola mata yang tinggi. Jadi nyerinya agak beda gitu ya. Yang berikutnya, Mabrotuluyun, idealnya mata merah ini harus segera dibawa ke dokter bila sudah berapa lama ya dok? Nah, saya akan membagikan nomor WA saya. Nanti kalau sahabat KMU ragu-ragu bisa WA dulu dan difoto kondisi matanya. Kita bisa jawab melalui WA gitu. Apakah kondisi matanya harus segera dibawa ke klinik mata KMU atau cukup saya beri nasihat lewat WA saja. Dari Ray Fatikal, maaf dok, tanya, kalau dari luar panas masuk ke dalam ruangan, tiba-tiba mata saya sering gelap dan tidak melihat apa-apa. Sesaat kemudian pusing, gimana ya dok? Nah ini mungkin karena adaptasi aja ya dari lingkungan yang terang atau panas masuk ke dalam ruangan yang gelap. Saya kira kalau tidak beri keluhan yang lain, tidak termasuk gawat darurat. Kemudian yang terakhir dari 1, 2, 3 second staff, nyeri hebat ini biasanya karena apa ya dok? Tiba-tiba mata sakit akibat pusing, ini apakah termasuk gawat? Sudah saya jawab tadi ya, nyeri hebat itu kita khawatir kalau tekanan bola mata kita meningkat sehingga itu yang kita khawatirkan. Tapi kalau akibat pusing dan lain-lain yang kita sudah terbiasa, misalnya tadi contohnya dari luar panas kemudian masuk ke dalam ruangan tiba-tiba terasa nyeri, itu saya kira bukan termasuk kegawat daruratan. Tapi kalau sekali lagi kalau Anda ragu-ragu, Anda bisa konsultasi by WA di nomor saya, nanti akan disebutkan oleh tim kami. Nah, yang terakhir, himbauan di era COVID-19 ini untuk sahabat KMU, jangan lupa untuk selalu cuci tangan dengan sabun. Kemudian jangan lupa menggunakan masker, dan jangan lupa sebelum menyentuh area wajah, pastikan bahwa tangan kita sudah tercuci dengan sabun, karena penularan virus corona ini bisa melalui cairan bola mata. Jadi misalnya kita memegang benda atau memegang benda apapun di sekitar kita, sementara benda itu tidak tahu apakah sudah ada virus yang menempel di situ. Kemudian kita mengucek-ucek mata kita, nah kita bisa ketularan. Tapi kalau kita sudah mencuci tangan kita dengan bersih dengan sabun, dipastikan insya Allah tidak akan tertular virus tersebut. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.